Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Ustadz Nanang. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang pembelajaran matematika. Alhamdulillah kemarin kalian sudah selesai penilaian harian tentang perkalian, pembagian, perbandingan, pecahan. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi terbaru. Alhamdulillah kemarin nilainya Ustadz lihat sudah banyak yang nilainya sempurna, banyak yang 100, banyak yang di atas KKM. Nah, semoga pembelajaran hari ini juga nanti ketika penilaian harian juga nilainya bagus-bagus semuanya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bab 2, yaitu kecepatan dan debit. Nah, sering kali kita melihat tulisan kecepatan. Nah, kecepatan itu sendiri apa? Nah, ketika kita berjalan-jalan, bersepeda, dibonceng ayah, bunda, naik kendaraan, naik motor, melewati jalan-jalan yang berada di sekitar perumahan, itu biasanya ada tulisan atau plakat maksimal 20 km per jam. Nah, di situ itu artinya apa? Nah, kecepatan maksimal itu 20 km per jam. Nah, hari ini Ustadz mau tanya dulu, kecepatan itu apa? Nah, hari ini kita akan pelajari kecepatan dan debit. Dengan tujuan nanti kita bisa tahu cara menghitung satu satuan kecepatan, cara menghitung debit kita bisa tahu. Nah, untuk kecepatan sendiri itu artinya suatu besaran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat yang melibatkan satu satuan waktu, di mana satuan waktu itu biasanya kilometer per jam, nah hektometer per jam dan lain-lain. Nah, hubungan antar satuan waktu, di mana satuan waktu yang akan kita pelajari yaitu hari, jam, menit, dan detik. Nah, satu hari itu ada berapa jam? Ya, 24 jam. Nah, kalau 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit. 1 menit ada berapa detik? 60 detik. Nah, di sini supaya lebih jelas, Ustadz gambarkan dalam bentuk tangga satuan, di mana tangga satuan ini apabila turun itu dikalikan 60, apabila naik dibagi 60. Nah, tadi Ustadz bilang 1 jam ada 60. Ya, turun ada 60 menit. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, ini harus hafal. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Ini harus hafal. 1 hari 24 jam itu harus hafal. Supaya apa? Supaya bisa mengerjakan soal di sini. Nah, misalkan ini ada sebuah soal. 3 jam berapa menit? 120 menit berapa jam? 7.200 detik berapa jam? Cara pengerjaannya, kalau kalian sudah paham ini, kita gampang mengerjakan ini. Kita coba kerjakan dengan cara 3 jam berapa menit? Sekarang kita tulis dulu 3 di sini. Karena ini 3 jam. Jam ke menit turun. Kalau turun dikali 60. Nah, berarti 3 kali 60 180. Berarti 3 jam sama dengan 180 menit. Soal yang kedua, 120 menit berapa jam? Kita tulis dulu 120 menit ke jam. Menit ke jam naik. Kalau naik diapakan? Dibagi 60. Nah, berarti berapa? 2 jam. Seperti itu. Sekarang ini 7.200 detik. Kalian tidak usah takut dengan angka yang besar. Kita coba kerjakan detik ke jam. Kita tulis dulu 7.200 detik ke jam. 1, 2. Oh, naik 2. Berarti naik 2 dibagi. Nah, naiknya 2. Nah, ini ya. Sekarang 7.200 dibagi 60 kali 60 itu 36. Nah, sekarang 7.200 dibagi 3.600 itu sama dengan 2. Nah, cuma seperti itu. Jadi intinya yang penting kalian harus hafal ini dulu. Kalau hafal, kalian tinggal gampang mengerjakan soal-soal seperti ini.
Paham ya? Paham, oke? Oke, nah kita akan lanjutkan di soal yang operasi hitung satuan waktu yang selanjutnya lagi. Nah, kalau yang ini operasi hitung antar satuan waktu. Contoh, kalau tadi sudah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalau yang sekarang nomor 4 dan nomor 5. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5 ini ada 1/2/3 jam ditambah 15 menit sama dengan berapa menit? Caranya bagaimana? Caranya gampang. Kita akan ubah dulu ini. 1/2/3 menjadi pecahan biasa. Caranya kalian sudah ingat, sudah bisa. Nah, ini 3 kali 1 tambah 2 berarti 5/3. Nah, sekarang kita lihat satuannya jam akan diubah menjadi menit. Jam ke menit turun karena turun dikali 60, berarti kali 60. Nah, kita pisahkan dulu dengan tanda kurung. Sekarang kita lanjut. 15 menit akan dijadikan menit. Menit ke menit tetap ya. Kalau tetap sama, menit ke menit itu kan sama. Kalau sama, kalikan 1 saja. 15 kali 1. Nah, sekarang ini 5/3 kali 60. Kita pakai pencoretan gini ya. 60 bagi 3, 20. 5 kali 20, 100. Tambah 15 kali 1, 15. Berarti kita tambahkan. Berarti 115. Berarti 1/2/3 jam tambah 15 menit sama dengan 115 menit. Cuma seperti itu. Tidak ada yang sulit. Oke? Lanjut. Soal bentuk lain. Ini ada 2 jam 15 menit 20 detik. Ditambah 1 jam 10 menit 5 detik. Karena tandanya tambah, ini kita tambahkan. Tulis dulu detik. Nah, menit, jam. Oke, 20 tambah 5. Karena ini penjumlahan, kita jumlahkan. Kalau pengurangan, tinggal dikurangi. Karena ini penjumlahan 20 tambah 5, 25. Kalau dikurangi, 20 kurangi 5, ya tinggal hitung. Jadi 15. Karena ini penjumlahan, ditambahkan. 15 tambah 10, 25. 2 tambah 1, 3. Berarti jadinya ini. Nah, kalau penjumlahan, tinggal dijumlahkan saja. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, kita yang pertama yang harus kita kuasai untuk kita supaya lancar dalam mengerjakan hubungan antar satuan waktu. Yang pertama, kita harus hafal dulu hubungan antara jam ke menit, menit ke jam, hari ke jam, dan lain-lain. Dimana dalam hubungannya 1 hari ada 24 jam, 1 menit ada 60 detik. Seperti yang Ustadz gambarkan dalam tangga satuan, apabila turun dikalikan 60, apabila naik dibagi 60. Nah, itu kesimpulan kita pada pagi hari ini. Supaya kalian lebih paham, lebih mengerti, silahkan kalian coba di buku paketnya, itu banyak soal. Tetapi untuk hari ini Ustadz cuma menyuruh kalian mengerjakan 5 soal. Apabila lebih boleh. Itu tidak harus 5 saja, tapi yang dikumpulkan 5 saja. Yang kalian kerjakan halaman ini, ada halaman 34 bagian B nomor 5, halaman 35 bagian A nomor 2 dan 7, halaman 36 bagian D nomor 2 dan 6. Silahkan kalian kerjakan. Apabila kurang jelas silahkan tanya ke Ustadz atau Ustadzah yang mengajar. Oke? Nah, mungkin itu dari Ustadz Anang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.